Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasim. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada guru sekolah dasar dari guru kelas 1. Mbak Aisyah, boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya guru kelas 1 MI Al-Jufri, Siti Bentar, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Ibu ngajar dari sekolah SD sudah berapa tahun, Bu? Kalau boleh tahu, Bu. Ya, saya ini tahun ke-6 ngajar, tapi saya berganti-ganti kelas. Pernah di kelas 1, pernah di kelas 3, pernah di kelas 4. Nah, jadi saya di kelas 1 itu 2 tahun. Ini langsung ke pertanyaan saya, Bu ya. Siap. Bagaimana proses transisi peserta didik dari jenjang TK ke kelas 1 SD di sekolah ini, Bu? Ya. Kalau untuk kelas 1 di awal itu karena masih penyesuaian dari anak, kalau saya kan MI ya, jadi penyesuaian dari RA ke MI itu pada 1 bulan pertama itu masih banyak yang harus adaptasi. Misalnya 1 jam pulang. Kalau di tempat saya kelas 1 itu normalnya pulang setelah sholat zuhur, tapi untuk awal itu biasanya kita 2 minggu pertama pulang jam 10 seperti anak-anak ketika di RA. Nanti setelah 2 minggu baru naik jam 11, jam 12, baru nanti sampai sholat zuhur. Itu yang pertama. Kemudian untuk pembelajaran juga kita menyesuaikan, karena anak dari RA, di RA itu kan mungkin masih banyak bermainnya, jadi kita belajarnya juga menyesuaikan. Untuk bulan pertama itu biasanya kita di 2 minggu pertama itu ada matsama, masa ta'aruf madrasah. Jadi matsama itu kegiatannya ya pengenalan sekolah, terus kenalan dengan teman, dengan guru. Pelajarannya juga biasanya masih seputar game asik, meskipun pelajaran mungkin dasar menulis, dasar membaca seperti itu. Itu belum langsung ke pembelajaran. Terus, apakah masih terdapat peserta didik yang memerlukan pendampingan orang tua selama berada di lingkungan sekolah, baik saat pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran, Bu? Itu pasti, kalau anak kelas 1 itu memang harus luar biasa sabarnya, terutama gurunya, apalagi orang tuanya. Karena kebetulan di sekolah kami itu RA dan MI-nya berada dalam satu yayasan. Jadi secara umum anak itu sudah kenal dengan lingkungannya, sudah kenal dengan teman-temannya, bahkan kakak kelas pun yang anak RA sudah kenal dengan anak-anak MI. Dengan gurunya juga sebagian sudah kenal. Jadi secara umum itu sudah mandiri, sudah tidak butuh didampingi orang tua. Tetapi masih ada beberapa anak, biasanya 2-3 anak itu masih ditungguin sama mamanya. Kadang malah sampai hampir 1 bulan itu masih ditungguin sama mamanya. Sampai mamanya ada yang masuk di kelas, nanti bertahap sampai istirahat. Bertahap mamanya nunggu di luar pintu, bertahap nanti mamanya sudah tidak menungguin gitu. Terus, bagaimana kemampuan peserta didik dalam mengikuti aturan dan menjaga fokus selama kegiatan pembelajaran berlangsung, Bu? Secara umum kalau aturan mungkin ketika belajar di kelas ya, karena anak kelas 1 itu masih sangat imut-imut, jadi biasanya itu masih suka lari-lari. Kalau disuruh menulis juga masih capek, Bu, itu biasa gitu. Jadi biasanya kita di kelas sering belajarnya sambil bermain, atau mungkin bagi anak-anak yang suka lari-lari di kelas, kita jadikan pemimpin. Ketika masuk kelas kan kalau anak MI biasanya baris di kelas, nah itu nanti yang lari-lari dikasih tugas jadi pemimpin baris, atau jadi tugas jadi ketua kelompok seperti itu misalnya. Dan selain lari-lari biasanya anak-anak itu
capek kalau menulis. Di awal-awal kelas 1 itu menulis capek, bahkan kalau disuruh menulis itu ada yang sampai nangis. Itu biasanya kita bisa menggunakan reward. Nanti yang nulisnya paling rapi, nulisnya cepat, itu kita kasih reward seperti itu. Rewardnya ya bisa berupa benda atau bisa berupa stiker bintang kayak gitu kan, anak jadi suka ya, termotivasi, jadi senang belajarnya. Selanjutnya, bagaimana perkembangan kemampuan kognitif peserta didik kelas 1? Apakah terdapat hambatan tertentu dalam memahami materi pembelajaran? Ya, kalau di kelas saya kemarin itu secara umum alhamdulillah aman. Kalau di MI kami tahun kemarin itu kita mengundang psikolog, jadi dari awal kita sudah mengetahui beberapa siswa yang punya kendala. Misalnya ada yang lamban belajar, itu dari awal kita sudah koordinasi dengan psikolog. Secara umum kita aman, tetapi biasanya tetap ada 1-2 anak yang kemampuannya di bawah teman-temannya. Misalnya kemampuan membaca, bahkan ada yang huruf abjad A, B, C, dan Z itu belum, masih ada yang ketukar-tukar, M dengan W, N dengan O, katanya itu ada yang seperti itu. Bahkan sampai mau lulus kelas 1, mau naik kelas itu masih ada kayak gitu, tapi nggak banyak, biasanya hanya 1-2. Terus angka juga masih ada yang 1 sampai 10 tuh 6 dengan 9 tuh masih terbalik-balik, tuh ada seperti itu. Tapi secara umum alhamdulillah aman. Cuma beberapa berarti ya, Bu ya? Cuma beberapa alhamdulillah. Tapi biasanya selalu ada yang seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi dan menjalin pertemanan dengan teman sebayanya? Ya, kalau di kelas bawah itu biasanya masih terbawa suasana di RA. Jadi di kelas masih suka ribut, misalnya pensilnya rebutan. Biasanya di kelas kan ada pojok baca, pengen baca buku rebutan, itu biasanya masih seperti itu. Tapi kita berusaha bagaimana anak itu biar tidak bertengkar dan mau bergaul dengan temannya. Sesekali kita belajar dengan kelompok seperti itu. Nanti kan kalau berkelompok mereka akan lebih mengenal teman-temannya untuk mengurangi pertengkaran, rebutan sesuatu. Itu kalau di kelas bawah wah luar biasa, itu rebutan pensil, rebutan apapun, nyapu masuk duluan itu bisa jadi rebutan kalau gurunya nggak pandai-pandai mengatur. Terus selanjutnya, bagaimana kemampuan peserta didik dalam aspek membaca, menulis, dan berhitung? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pada kelas 1 SD? Ya. Kalau di kelas kami kemarin itu alhamdulillah 60% sudah mampu membaca. Di kami itu di kelas 1 kita ada buku baca, latihan membaca itu 3 jilid. Rata-rata sampai selesai kelas 1 itu 60% sudah selesai baca jilid. Jadi kalau jilid itu sudah kayak buku, itu sudah kalimat panjang. Tapi masih ada beberapa anak itu yang baru selesai sampai jilid 1. Jilid 1 itu masih kata, misalnya Maya, bawa, buku, itu jilid 1. Kalau jilid 2 itu biasanya sudah berbentuk kalimat pendek, misalnya ibu pergi ke pasar, seperti itu jilid 2. Masih ada sampai mau naik kelas 2 itu masih ada yang berhenti atau selesai di level 2 saja, belum sampai ke jilid 3. Tapi secara umum itu alhamdulillah 60% kemarin sudah lolos sampai jilid 3. Kemudian kita dibaca ya. Kalau menulis itu biasanya kemarin di kelas itu laki-laki itu biasanya agak susah ya, Bu? Agak susah, dan biasanya suka mengeluh kalau menulis itu laki-laki. Apalagi kalau dikte, kalau melihat di papan tulis itu biasanya semuanya selesai, tapi kalau dikte itu masih ada beberapa yang agak kesusahan. Jadi kalau dikte dilatih per kata di awal-awal itu bisa. Jadi kalau
awal-awal harus per huruf, misalnya Musa ya M U S A gitu awal-awal, tapi nanti lama-lama bisa per kata, tetap harus bertahap. Untuk menghitung kalau di kelas bawah, awal-awal banget kelas 1 itu biasanya kita menggunakan benda konkret. Jadi kalau kita lembar kerjanya ada gambar buah jeruk, buah semangka, jumlahnya ada berapa, disuruh menghitung itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya 5 tambah 10 angka itu agak harus berpikir. Tapi kalau berbentuk benda nyata, ada wujud gambarnya, itu mereka lebih mudah untuk menghitung. Berarti seperti media pembelajaran itu untuk kelas 1 itu sangat dibutuhkan ya, Bu? Sangat, kalau kelas 1 harus benar-benar dipersiapkan medianya, karena mereka masih belum bisa yang abstrak, menghitung abstrak itu belum bisa. Apalagi kalau di semester 2 itu kan perhitungannya sudah 20 ke atas. Itu kalau nggak ada medianya itu nanti sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak, karena kemampuan anak kan berbeda-beda. Kalau yang sudah pintar, sudah mampu itu bisa, tapi kalau yang masih pelan, tidak disertai dengan media belajar, akan kerepotan. Untuk selanjutnya, strategi atau metode pembelajaran apa yang biasanya Ibu gunakan untuk membantu peserta didik kelas 1 memahami materi dengan lebih mudah? Strategi pembelajaran ya, kalau saya biasanya yang paling penting satu menyediakan media. Kemudian untuk kelas bawah itu menurut saya lebih enak itu belajar sambil bermain. Itu yang paling enak untuk anak-anak. Jadi anak-anak belajarnya lebih enjoy. Ya, sepertinya sudah cukup. Mungkin ada motivasi atau apa untuk kami sebagai mahasiswa yang akan calon-calon menjadi pendidik sekolah dasar, Bu? Oke, yang penting satu, semangat kuliahnya, belajar dengan baik, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menjadi guru itu tidak mudah, apalagi kalian cowok menjadi guru SD itu kan harus luar biasa. Tidak cukup dengan pintar di materi pembelajaran, tapi kamu harus juga bisa bagaimana bersosial dengan anak. Ya, sudah cukup dari kami wawancara. Apabila saya ada salah kata berkata pada Ibu dan pernah jadi Ibu, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.